sore, Pak. Selamat sore. Menuju malam. Perkenalkan ya, Pak, Ya, nama saya Joe dari Super Sekuritas sebagai Strategic Partnership. Jadi, ini dengan Bapak Anthony Wijaya ya. betul. Salam kenal Pak, saya Anthony. Ya, oke. Ya, jadi pertama-tama thank you banget untuk Pak Anthony Wijaya untuk waktunya ya, Pak. Selaku dari direktur ya, Pak ya, dari Betul Emiten Pak. Bold. Ya, Begitu. Jadi untuk sesi Instagram Live kita ini Pak, biasanya memang kita lebih interaktif buat teman-teman yang nonton dan juga tentunya diskusinya kita ringan begitu ya. Mungkin di sini ada oke. beberapa teman-teman yang menonton yang sudah tahu juga mengenai emiten bold, mungkin sudah invest, sudah trading begitu kan. Tapi mungkin juga ada yang belum. Jadi mungkin nanti kita ada beberapa pertanyaan lebih pengenalan begitu ya Pak ya mengenai emiten bold ini. Oke. Jadi sekali lagi thank you ya buat Pak Anthony sudah diluangkan waktunya kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Sukor dan juga nasabah Sukor Pak. Jadi untuk nasabah Sukor ini kita panggilannya cuan troopers Pak. Cuan Troopers ya. Oke, baik Pak. Jadi para troopers pencari cuan begitu ya. Oke, Oke Pak. mantap. Ya. Jadi mungkin kalau dari saya pertanyaannya bisa diceritain sedikit nggak nih Pak Anthony mengenai emiten Bold ini gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman kita yang belum mengenal dekat mengenai emiten ini. Mungkin bisa diceritakan mengenai kapan berdirinya atau industrinya di mana dan sebagainya. Oke, boleh Pak. Terima kasih Pak waktunya Pak ya. Jadi PT Garuda Metalindo ini dengan ticker BOLD, kita berdiri dari tahun 1982, jadi sudah 42 tahun ya. Dan kami bergerak di bidang manufaktur, terutama di fasteners untuk kebutuhan industri otomotif di Indonesia dan juga untuk pasar ekspor. Kami sudah dari tahun 1982, jadi kami sebetulnya yang bisa dibilang pertama lah Pak ya, pertama dan juga kami terbesar di Indonesia, begitu Pak. Oke, jadi udah dari tahun 82 Pak 82, ya, ini udah cukup betul. lama juga ya Pak ya. Sudah Oke, lama Pak. oke. Iya, Ya, ya. Dan tadi Pak Anthony ada mention mengenai ekspor juga ya Pak ya. Berarti betul. eh, oke, kalau boleh tahu Pak itu biasanya porsinya itu ekspor dan mungkin penjualannya di domestik itu berapa persen ya Pak? Kita ekspor tahun ini masih belum terlalu besar sebetulnya, masih di bawah 10%. Tapi memang ada perkembangan yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir ini dan memang kami juga menargetkan untuk bisa terus tumbuh sampai mungkin kita menargetkan 20-30% dalam beberapa tahun ke depan, Pak. Oke, oke, Iya, oke. Ya, jadi ini buat teman-teman ya, kita ada gambaran bahwa Bolt ini sudah ada dari tahun 82 ya sebagai manufaktur ya Pak ya, dari komponen-komponen otomotif begitu ya. betul, Pak. Dan ada diekspor juga dan juga untuk kebutuhan di dalam negeri begitu. Kalau mungkin kalau teman-teman di sini ada yang bertanya juga ya, kira-kira produk-produknya seperti apa aja Pak nih manufaktur yang apa equipments atau produk-produk yang dikirim gitu ya untuk pembuatan otomotif. Bisa dijelaskan Pak sedikit? Oke, jadi kan kalau dari ticker kita sendiri bisa dilihat ya, ticker kita kan BOLT. Ya, BOLT itu kan bahasa Inggrisnya dari ya, produk baut ya ya. sebetulnya ya. Nah, jadi memang produk utama kita adalah kategorinya namanya fasteners, kategori besarnya. Isinya ada baut, mur, dan juga sebetulnya banyak special components yang similar dengan baut tapi nggak bisa dibilang baut juga gitu. Jadi komponen-komponen fungsional untuk otomotif, contohnya komponen untuk bagian rem atau bagian di clutch system, kopling, atau di bagian suspensi dan lain-lainnya. Oke, jadi produksinya mostly itu bisa dibilang baut dan mur begitu ya Pak ya, alat pengencang begitu ya. Betul, betul. Kategori besarnya fasteners lah ya. Ya, ya, Tapi ya. memang khusus untuk industri otomotif, jadi bukan barang-barang yang mungkin kita bisa lihat di pasaran, contoh kayak di toko-toko hardware gitu. Beda ya, jadi ini untuk kebutuhan otomotif, jadi digunakan untuk assembly komponen-komponen otomotif di pabrikan mobil, pabrikan motor, dan pabrikan komponen lainnya. Oke,
Oke. Jadi customernya ini kalau misalnya kita ngomong otomotif kan ada two wheels sama four wheels, Pak. Itu Ya, bisa dijelasin nggak porsinya lebih banyak kemana nih, ke motor atau ke mobil? oke. Sebetulnya pada saat ini semua pabrikan roda 2 dan roda 4 adalah customer kami. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian pada memiliki motor Honda atau mobil Toyota, mobil Daihatsu, itu semua pasti ada produk kami di dalamnya. Nah, untuk penjualan sendiri porsi memang paling lebih besar sih pada saat ini masih ke roda 2 karena memang di Indonesia industri roda 2 sebetulnya secara volume sangat besar ya. Masih jauh lebih besar dibandingkan roda 4. Jadi memang penjualan kami masih lebih banyak ke roda 2, Pak. Oke. Iya. Oke nih buat teman-teman ya, kita udah mulai lumayan ramai juga ya yang nonton buat si Talks ini. Jadi buat kalian mungkin yang miss di awal, jangan khawatir, rekaman ini di live, direkam ya. Jadi kalian bisa nonton lagi dari awal. Jadi kita baru ada pengenalan ya dengan Pak Anthony mengenai emiten Bolt ini, begitu. Oke, jadi tadi Pak Anthony udah menjelaskan mengenai two wheels sama four wheels ya. Kira-kira ada nggak Pak? Mungkin produksinya itu akan ekspansi mungkin ke otomotif atau kendaraan transportasi lainnya Pak, selain dari motor dan mungkin apa ya, kereta atau mungkin untuk pesawat kali ya gitu. Oh, pada saat ini kan kalau ngomong di industri yang otomotif dan sejenisnya ya, memang di Indonesia kan paling besar adalah roda 2, lalu roda 4 beserta turunannya. Nah, kalau di alat transportasi lainnya, contoh kita juga ada supply sebetulnya ke KAI, ke Ya. Kereta Api Indonesia ya, PT KAI, tapi kan itu lebih ke pembuatan gerbongnya. Oh. Dan memang kalau secara volume sih memang tidak banyak lah ya, tidak bisa dibandingkan dengan otomotif. Kalau untuk pesawat terbang pada saat ini belum, Pak. Namun kita juga selain itu mungkin yang masih sealiran dengan otomotif adalah ke heavy equipment ya. Jadi contoh ke Komatsu, ke Hitachi heavy equipment itu kita juga ada supply, Pak. Oke. Ya, jadi kalau misalnya dibilang sih sebenarnya Pak, dari kita sih talk selama malam hari ini, sepanjang ini ya kita tuh jarang sih, atau mungkin belum pernah, mungkin ini baru emiten pertama juga kali ya yang teman-teman Cuan Troopers nonton malam hari ini, yang emitennya itu memang industrinya itu di produksi baut dan mur gitu ya, dan terlebih lagi untuk otomotif begitu kan di Indonesia. Kalau dari Pak Anthony sendiri sebagai direktur dan tentunya orang yang sudah berkecimpung langsung di dalam industri ini, apakah mudah Pak untuk masuk ke industri ini? Oke, jadi kan kalau industri otomotif di Indonesia ini kan dikuasai mayoritas oleh perusahaan Jepang ya. Dan dengan perusahaan Jepang itu sangat mengedepankan kualitas dan juga kredibilitas mengenai kualitas dari perusahaan itu sendiri. Jadi sebetulnya kalau dibilang mudah atau susah masuk ke industri ini, khususnya di otomotif sektor ya, saya bilang sih itu sangat sulit ya. Sangat sulit karena cukup strict dari sisi kualitas dan relationship yang kita sudah bangun over 40 years ini sesuatu yang tidak bisa direplicate dengan bangsa urusan 1-2 tahun, 3 tahun bahkan ya. Jadi mungkin kalau bicara baut saja, baut secara umum, baut yang mungkin dijual di pasaran bebas itu mungkin ya relatifly cukup mudah. Namun untuk yang di otomotif inilah yang sebetulnya sangat sulit ya kalau bisa dibilang. Oke, jadi untuk produksi baut dan sebagainya mungkin lebih mudah, tapi specifically masuk ke otomotif itu Pak yang lebih susah ya? Betul. Dan juga kan kalau masuk ke yang di industri otomotif, parts yang kami buat, baut-baut yang kami buat itu kan banyak juga baut-baut yang spesial, yang memang prosesnya juga tidak mudah, tidak simpel dibandingkan dengan baut-baut umum yang kita lihat di pasaran umum ya. Jadi barang kita kan banyak kan nggak kelihatan nih Pak, kalau di mobil Betul. ya semua di dalam-dalamnya, di bawah-bawahnya nggak kelihatan sama sekali. Iya, jadi kalau dibandingkan dengan baut-baut yang kelihatan, contoh baut furniture atau baut ya kursi meja gitu ya, itu memang totally different sih. Oke. Iya. Ya. Ya. Jadi kalau kita ngomongin mengenai industri ini ya Pak ya, mungkin bisa cerita sedikit nggak untuk Pak Anthony tahun ini sama tahun kemarin itu, bisa dibilang kan iklim ekonomi kita itu memang berubah-ubah ya Pak ya, Betul. apalagi
setelah COVID kemarin begitu kan ya, adanya penurunan permintaan begitu ya atau dari masyarakat. Tapi sekarang kalau misalnya kita lihat berdasarkan data kan memang penjualan mobil domestik itu kalau yang saya cek ya di bulan Maret 2024 itu ada kenaikan 74.000. Jadi kayaknya sudah mulai balik lagi begitu kan appetite dari konsumen kita. Kalau dari Pak Anthony sendiri gimana nih dari industri Bolt begitu kan? Apakah ada perubahan yang signifikan atau mungkin malah ada pengurangan Pak? Mungkin bisa diceritakan. Oke, jadi ya memang kalau tadi bicara COVID ya, pas COVID kan memang itu terjadi penurunan yang cukup drastis ya. Jadi penjualan kami hampir turun hampir 50% lah. Ya. Jadi memang itu slow down, namun di tahun 2021 sudah cukup membaik, 2022 juga recover. Nah di tahun lalu 2023 ini sendiri sebetulnya Indonesia mencapai produksi mobil yang paling tinggi selama belum pernah lah, pokoknya 2023 ini paling tinggi sekitar 1,5 juta sekian ya, karena itu juga didukung oleh ekspor. Jadi kan mobil di Indonesia kan diproduksi bukan hanya untuk domestik tapi yang untuk ekspor juga cukup besar. Nah kalau di tahun 2024 ini sendiri memang di setengah tahun pertama sih kita lihat ada slowdown ya dari penjualan mobil itu sendiri. Produksi juga ada slowdown karena ekspor juga ada sedikit menurun. Jadi kalau di roda 2 masih cukup baik, ada sedikit penurunan, cuma tidak sedalam roda 4. Nah, namun sebetulnya di kuartal ketiga ini, mulai bulan Juli, sebetulnya kita melihat perbaikan yang cukup signifikan. Jadi secara kami pun secara perusahaan di bulan Juli itu bulan Agustus penjualan kami melebihi dari setengah tahun pertama. Jadi bulanan ya dari sisi bulanan. Jadi kita sih lihat ada recovery yang cukup baik dan forecast yang kami dapatkan sampai akhir tahun itu sebetulnya cukup baik sehingga kalau kami hitung dari full year 2024 ini masih ada pertumbuhan dibanding 2023. Jadi masih cukup baik sebetulnya untuk kami sih. Oke. Jadi kalau dilihat memang secara umum atau globalnya secara domestiknya dari industri itu memang ada tekanan gitu ya Pak ya kalau kita lihat dari mobil. Tapi tadi Pak Anthony ada mention secara month to month basis memang ada recovery begitu ya Pak ya dari emiten Bolt-nya. Oke. Ya. Oke. Sebelum mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, di sini aku mau info dulu ke teman-teman yang nonton. Jadi jika kalian ada pertanyaan ya seputar mengenai emiten Bolt atau mungkin mengenai industrinya, boleh banget ya. Nanti tinggal langsung di comment section aja dan di Q&A-nya ya teman-teman ya. Dan Sukor selalu bagi-bagi merchandise buat kalian yang mau nonton malam hari ini, jangan lupa share aja Aji Live kita malam hari ini. Nanti dipilih sama adminnya ya. Jangan lupa tag Instagram Sukor dan juga Instagram dari emiten Bolt. Oke, tadi Pak Anthony ada mention di awal itu kita sempat membahas mengenai ekspor ya Pak ya. Dari Bolt memang ada ekspor walaupun mungkin porsinya belum terlalu besar Pak. Betul ya? Iya. Ya. Itu kalau boleh diceritain ke negara mana aja Pak ya ekspor Bolt ini saat ini? Oke, jadi kita pada saat ini sudah ekspor ke 9 negara, ke Jerman, Amerika Serikat, Brazil, Thailand, Kanada, India, Malaysia, Philippines, dan terakhir juga mulai tahun ini kita mulai ekspor ke Meksiko. Baru kita mulai tahun ini ke Meksiko. Jadi memang pada saat ini kan belum terlalu besar, baru sekitar 6-7% dari total revenue kami adalah untuk pasar ekspor. Namun secara year on year kami melihat pertumbuhan yang cukup baik. Jadi sekitar dibandingkan tahun lalu, tahun ini kami proyeksikan pertumbuhan sekitar 20%. Okay. Dan juga kenapa kami targetkan pasar ekspor? Karena kita lihat data produksi otomotif dunia dibandingkan Indonesia sebetulnya itu jauh lebih besar. Jadi di Indonesia produksi kan sekitar 1,4-1,5 juta ya. Nah di dunia tuh produksinya adalah 90 sekian juta. Jadi makanya kita menargetkan pasar yang sangat-sangat jauh lebih besar dibandingkan pasar Indonesia. Anggaplah kita bisa dapat 1% dari pasar dunia itu
sudah merupakan 100% pasar Indonesia ya kira-kira ya kalau ngomong kasarnya. Iya. Nah, oleh sebab itu kami sejak berapa tahun lalu kami mulai gencar mencari pasar di luar negeri melalui network-network dari customer existing yang kita punya, dan ya puji Tuhan kita juga sudah membuahkan hasil lah, dan pertumbuhannya cukup kita lihat cukup baik juga beberapa tahun belakangan ini. Oke. Iya. Menarik ya Pak ya. Jadi tadi kalau Amerika Serikat belum masuk ya Pak ya, tapi ya. Amerika Serikat sudah Pak. Oh sudah ya? Sudah. Oke, sudah ya. Jadi Amerika Serikat ini sudah menjadi salah satu yang diekspor ya oleh Bolt, walaupun porsinya itu tadi masih 6-7% Pak ya. Betul Pak, betul. Oke, iya. Tapi setuju ya dengan yang Pak Anthony bilang, 1% aja kalau di pasar global itu mungkin udah bisa mengcover banyak sekali ya kalau misalnya kita bandingkan dengan pasar domestik. Betul. Oke. Betul. Ya. Di sini saya juga sempat ada baca Pak mengenai perseroan itu menggandeng ITB katanya Pak ya di awal tahun ini untuk penelitian dan pengembangan produk. Bisa diceritain sedikit nggak Pak? Betul Pak. Jadi ya memang sejak awal tahun kita ada bicara dengan ITB khususnya untuk bagian Fakultas Teknik Mesin ya. Jadi kan kalau di perusahaan kami kan basically pada dasarnya adalah perusahaan engineering Pak. Engineering lalu barangnya baru kita mass production secara luas. Jadi kami melihat adanya kebutuhan kami untuk terus memperkuat tim engineering kita. Banyak kan pergantian orang kan selalu terjadi, ada yang pensiun, ada yang sudah tua, jadi regenerasi, maksudnya regenerasi itu kan selalu terjadi. Nah, oleh sebab itu kita juga bukan hanya belajar dari internal, which is kita kalau dari internal kan belajar masalah know-how, masalah skills yang di lapangan, namun kami juga mau mensupport dari sisi fakultas akademis, yaitu dan kami pikir yang paling baik di Indonesia tentunya salah satunya adalah ITB. Dan memang kebetulan kita juga ada sedikit hubungan, lalu kita berdiskusi dengan mereka juga tertarik, jadi kita ada satu semacam MOU lah ya. Jadi kita ada joint study, kita akan ada training, ada urusan magang, dan seperti itu. Jadi ini mencakup umbrella agreement yang cukup besar. Jadi dari waktu ke waktu kita selalu explore apa yang bisa kita lakukan bersama. Ada kebutuhan dari kami atau ada kebutuhan dari ITB. Jadi kita bisa open untuk explore semua itu sih Pak, partnership-nya seperti itu. Oke, ya ini mungkin menarik ya buat teman-teman yang nonton malam hari ini untuk melihat dari bisa dibilang salah satu lah ya Pak, strategi dari Bolt untuk selalu memprioritaskan ya produk-produknya untuk memberikan yang terbaik juga ya, dari research and development-nya juga bekerja sama dengan ITB ya teman-teman semua ya. Oke. Betul Pak. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nonton malam hari ini. Nanti mungkin kita ambil 1 atau 2 pertanyaannya ya yang related dengan topik kita malam hari ini. Tapi dari saya mau bertanya dulu nih Pak. Boleh. Mengenai tantangan. Jadi kita mungkin bahasnya lebih ke kira-kira bisa diceritain nggak dari sisi Pak Anthony sebagai direktur dari Bolt itu tantangan terbesar di industri untuk seperti Bolt saat ini apa Pak? Dan strategi apa nih yang akan dilakukan oleh Bolt untuk menyelesaikan atau melewati tantangan-tantangan yang ada? Oke. Jadi sebegini ya, tantangan kalau di Indonesia sering kita bicara mungkin dengan teman-teman industri, yang tantangan paling real di depan mata adalah sebetulnya berubahnya kendaraan dari yang internal combustion engine menjadi electric vehicle ya, di mana pabrikan mobil Jepang kebanyakan masih reluctant untuk mendevelop EV secara besar-besaran, sedangkan pabrikan China yang baru datang beberapa tahun, 1-2 tahun terakhir ini begitu gencarnya menjual EV dengan harga murah. Jadi memang selalu ditanya, jadi kalau jadi EV bagaimana nih industri kita ini? Nah sebetulnya bisa jadi tantangan, bisa jadi opportunity.
Untuk kita sih kita lihat sebetulnya ini menjadi opportunity yang sangat besar sebetulnya. Karena kan pabrikan otomotif China ini masuk ke Indonesia bukan hanya untuk memakan pasar Indonesia ya, namun mereka kan juga membangun pabrik di Indonesia yang ditujukan untuk pasar ekspor. Jadi kita melihat di situ ada opportunity di mana kami bisa juga menjadi bagian dari supply chain mereka. Dan juga ada beberapa policy pemerintah yang juga sebetulnya mensupport opportunity ini, yaitu adanya larangan impor untuk produk-produk turunan dari besi baja ya, yaitu salah satunya adalah fasteners. Nah, jadi pada saat ini pun dengan ekosistem industri otomotif Jepang pun ini juga sudah memberikan dampak positif untuk kami. Jadi kami pada saat ini mendapatkan banyak sekali inquiry atas produk-produk baru di mana kita bisa menaikkan market share kami di industri otomotif Jepang ini sendiri yang menggantikan barang-barang yang tadinya impor. Nah, jadi begitu pula juga untuk industri otomotif China yang ketika nanti mereka mulai memproduksi secara massal, kami melihat ini menjadi satu opportunity untuk kami malah berkembang ya. Jadi bisa jadi mungkin trade untuk industri otomotif secara pabrikan mobilnya, tapi untuk kami karena sebagai supplier komponen dan subcomponents, kami melihat ini sebagai opportunity, Pak. Oke, iya, iya. Oke, terima kasih Pak ya untuk penjelasannya ya Pak. Ya, Teman-teman di sini kan tetap bisa bertanya ya. Nanti kita tampung dulu pertanyaan kalian, nanti kita coba jawabin ya satu-satu pertanyaan kalian. Aku lupa nanya Pak tadi, jadi ada mention mengenai manufacturing, obviously ada production juga. Kalau boleh di-mention pabrik atau pabrik-pabrik dari Bolt ini ada di lokasinya di mana aja Pak ya? oh, kita total ada 5 lokasi, Pak. Jadi ada head office kami dan pabrik pertama ada di Kapuk, nggak jauh dari PIK. Oh, Jadi iya, itu pabrik pertama. Lalu kami juga ada fasilitas di Tangerang, ada juga fasilitas di Cibitung. Jadi di Tangerang ada 2 fasilitas, di Cibitung ada 3 fasilitas. Total kita ada 5 fasilitas, Pak. Oke, ada 5 fasilitas ya Pak ya. Betul. Siap-siap. Oke. Kita coba ambilin pertanyaan nih Pak ya dari beberapa yang nonton malam hari ini. Saya bantu pin juga Boleh. pertanyaannya biar kelihatan. Ini ada pertanyaan dari Sherry Jenny ya. Izin nanya Pak, bagaimana sih cara Bolt meningkatkan market share di domestik Pak? Mungkin bisa di-share nih strategi dari Bolt seperti apa untuk meningkatkan market share. Oke. Tentunya untuk meningkatkan market share, relationship, dan reputation itu sangat penting ya. Karena di industri otomotif kan begitu strictnya mengenai quality, jadi tidak semudah-mudahnya itu untuk customer kami berpindah-pindah supplier. Nah, strategi kami untuk meningkatkan market share di Indonesia ya adalah dengan terus menjaga relationship yang baik dengan customer dan juga kita terus approaching. Nah, di samping itu pun juga tadi sempat saya ada mention mengenai policy dari pemerintah mengenai TKDN sama larangan impor ya. Jadi kalau di Indonesia ini sebetulnya di ekosistem industri otomotif roda 4 terutamanya masih banyak didominasi oleh produk-produk impor khususnya untuk fasteners ya. Jadi kalau bisa saya estimasi kasar mungkin masih di bawah 10% tingkat komponen dalam negerinya khususnya untuk produk fastener. Nah, dan juga jadi dari si TKDN sendiri akan mendorong, lalu kedua yang tadi dari untuk larangan impor itu sendiri. Jadi larangan impor ini berdampak ke seluruh industri, bukan cuma otomotif, namun di otomotif ini yang masih sangat banyak sekali merupakan produk-produk impor dari Jepang terutama. Nah, itulah yang kami pada saat ini menerima banyak sekali inquiry untuk mereplace barang-barang tersebut, karena parts-parts tersebut mereka mengalami kendala untuk impornya pada saat ini. Jadi dari pabrikan otomotif sendiri mengalami kendala sama, pabrikan komponen juga mengalami hal yang sama. Jadi untuk produk fastener ini memang pada saat ini ada satu dorongan yang luar biasa lah dari pemerintah yang mendorong untuk program lokalisasi ini. Jadi kita berusaha untuk secepat-cepatnya menggrab opportunity ini gitu yang sedang ada. Ya, saya juga baru tahu tuh dari Pak Anthony ya. Jadi memang untuk penggunaan produk-produk fastener ini lebih banyak impor ya Pak ya. Jadi tadi roughly sih sebenarnya ya
10% ya Pak ya yang digunakan dari produk-produk dalam negeri ya. Kalau di roda 4 Di ya Pak roda ya. 4. Cuma kalau di roda 2 sudah lebih tinggi sih sebetulnya apa namanya market share pemain lokalnya ya. Kalau roda 4 masih sangat rendah. Oh, oke. Ini eh, informasi yang menarik juga ya buat teman-teman ya. Buat lebih tahu lagi. Oke, ini beberapa pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan Pak dari Justin. Tadi kan kita sempat ada obrolan ya dari mobil mulai masuk ke EV gitu ya, sudah mulai ramai juga sih sebenarnya ya, sudah tidak masuk lagi. Pertanyaannya apakah Bolt udah supply untuk EV dan potensi kedepannya bagaimana ya Pak untuk electric vehicle? Oke. Pada saat ini kami sudah supply ke EV, namun kebanyakan masih di roda 2. Jadi di Indonesia kan beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2020 ya, ada beberapa merek motor yang membangun pabrik di Indonesia. Yang pertama-tama sebetulnya itu yang paling utama adalah si Gesits ya, di awal-awal yang cukup sempat digalakan pemerintah. Ya, jadi Gesits itu kami bisa menjadi customer kami, lalu yang recently juga beberapa motor listrik semacam yang Polytron, lalu ada juga Electrum, ada juga Alpha. Jadi itu memang sudah merupakan customer kami. Jadi kebanyakan dari fastenersnya sudah menjadi sudah kami supply dari kami. Untuk roda 4 sendiri pada saat ini kita belum mensuplai secara mass production, tapi kami dalam tahap development untuk beberapa customer yang memang sudah ada pabrik di Indonesia. Itu pabrikan China sama Korea lah ya. Nah kalau untuk kedepannya sebetulnya kami melihat tadi pabrikan China yang sedang membangun pabrik di Indonesia, yaitu beberapa ya kalau kita tahu di pasar kan ada beritanya juga dari BYD dan juga untuk VinFast dan juga ada beberapa lainnya, mereka kan sedang membangun pabrik. Jadi pada saat ini memang mereka belum melakukan lokalisasi untuk produk-produk fastenersnya. Jadi mereka baru hanya melakukan assembly ya. Contoh kayak mobil yang beberapa yang sudah ada di pasaran, Chery atau Neta itu kan baru di assembly saja, namun secara parts localization-nya belum terjadi. Nah itu akan terjadi nanti ketika pabrik-pabrik mereka mulai jadi, yang ditargetkan kan di tahun 2026 ke atas. Nah pada saat itulah kami melihat baru akan ada terjadinya localization project dari pabrikan-pabrikan tersebut. Jadi pada saat itu baru saya pikir akan menjadi pertumbuhan yang lebih signifikan pada saat itu ya. Pada saat ini memang belum terlalu banyak, masih lebih banyak di roda 2. Oke, terima kasih Pak Anthony untuk jawabannya. Untuk Justin udah dijawab ya. Jadi mungkin untuk saat ini memang masih lebih heavy ke roda 2 ya, tapi tentunya tetap ada di dalam development juga ya Pak Anthony ya. Betul. Untuk EV-nya begitu, untuk pindah. Oke. Ya. Iya. Oke, ini ada beberapa yang nanya ya. Tadi pertanyaannya sudah dijawab di awal ya sama Pak Anthony. Jadi buat yang bertanya ini ada Erika Paramita. Tadi udah dijelaskan juga untuk ekspor ke negeri mana aja ya. Jadi ini mungkin reminder buat teman-teman. Setiap IG live dengan Sukor itu kita akan selalu rekam teman-teman dan akan diupload di Instagram Sukor. Jadi kan kalian bisa nonton setelah Instagram live ini selesai. Oke Pak Anthony, mungkin dari aku 1 atau 2 pertanyaan lagi aja. Boleh, Jadi Pak. mungkin kita mau bahas mengenai kinerja perusahaan Pak, gitu ya. Jadi Oke. kalau saya lihat kan dari yang saya baca memang ada kontraksi ya untuk performance dari kinerja keuangan dari bulan Januari sampai Juni gitu ya. Ini masih sampai Juni 2024 ada penurunan untuk penjualan. Dari Pak Anthony sendiri melihat semester 2 ini kira-kira bisa di-share sedikit Pak tantangannya apa dan mungkin alasannya kenapa adanya penurunan dan sebagainya, mungkin bisa diceritakan juga buat teman-teman yang nonton malam hari ini. Dan mungkin juga bisa ditambah sekali ya sedikit strategi atau target nih yang mau dicapai sampai di akhir tahun ini Pak. Oke. Jadi memang ya di tahun 2024 di pertengahan pertama ini memang ada sedikitnya kontraksi ya. Jadi kita mengalami penurunan penjualan, terutama itu disebabkan oleh penurunan dari market itu sendiri ya. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa di setengah tahun pertama ini produksi roda 2 dan roda 4
di Indonesia ini mengalami penurunan. Roda 2 penurunan sedikit, roda 4 penurunan yang lebih banyak. Jadi itu memang dikarenakan dari memang pergerakan permintaan di pasar sendiri ya. Ada penurunan di first half. Nah, namun yang tadi juga saya sudah sampaikan, mulai bulan Juli ini sebetulnya kita sudah melihat adanya perbaikan yang sangat baik. Jadi di kuartal 3 ini angka yang kami terima untuk forecast sampai akhir tahun itu melebihi dari first half 2024. Nah, dan bahkan di 2024 paruh kedua ini bisa meng-catch up untuk jadi secara full year akan melebihi tahun 2023. Jadi sepanjang dari bulan Juli sampai Desember ini peningkatannya akan cukup lumayan baik. Ya, secara full year akan lebih baik dari tahun 2023, Pak. Oke, iya, iya. Terima kasih Pak ya untuk penjelasannya. Jadi bisa dibilang semester 2 ini lebih promising begitu kan, dan tadi juga sebenarnya dimention ya di awal oleh Pak Anthony, month-to-month basisnya memang sudah bahkan sangat bagus begitu kan, dan tentunya kita berharap dengan suku bunga yang turun juga Pak gitu ya, Betul, itu sangat mendukung tentunya ya. permintaan otomotif lebih besar, dan ya lanjutannya sampai ke produksinya dan tentunya sampai ke emiten bold begitu ya Pak. Ya, amin. Ya, itu yang kita harapkan ya Pak. Oke. Iya. Ya, teman-teman di sini ada juga yang baru beberapa join. Jadi aku mau ingetin buat malam hari ini dengan kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Anthony atau emiten bold. Dari Sukor kita mau bagi-bagi merchandise. Jadi kita mau bagi buat teman-teman yang nonton malam hari ini, kita pilih 3 ya dari kalian. Tinggal screenshot aja Instagram live ini, share di sosial media kalian, nanti tag Instagram Sukor dan juga emiten bold ya, dan masukin mungkin captionnya apa yang kalian pelajari dari malam hari ini. Oke, coba ya Pak, kita lihat dulu nih, ada pertanyaan lagi. Nah, tadi kita sempat sih ya Pak yang ngobrol mengenai import restriction begitu ya. Ini aku ada 2 pertanyaan juga nih yang sama. Tapi mungkin lebih spesifik Pak, seberapa menguntungkan kira-kira ya untuk import restriction ini untuk Bolt sendiri? Oke. Sebetulnya kalau menjawab secara singkat sih sangat menguntungkan Pak. Iya. Sangat menguntungkan. Jadi bukan hanya di industri otomotif, jadi di industri umum pun, industri construction, industri heavy industry, dan general industry lainnya pun mengalami hal yang sama. Jadi oleh sebab itu, pada saat ini kami menerima inquiries atau permintaan bukan hanya dari industri otomotif, tapi industri lainnya. Jadi seperti industri tadi saya sebut heavy equipments dan juga elektronik, furniture, itu sebelum-sebelumnya banyak sekali komponen fasteners ini merupakan masih diimpor dari luar negeri ya. Jadi pada saat ini dengan ada import restriction itu sangat mengganggu supply chain yang tadinya sudah terbentuk, yaitu mungkin impor dari Jepang atau impor dari China. Nah, itu semua sedang mengalami kendala. Oleh sebab itu, kalau saya jawab dengan singkat, sangat menguntungkan untuk kami. Sekarang pada saat ini begitu banyaknya permintaan ya untuk development produk-produk baru ke kami. Oke. Ya, jadi tadi ini buat Justin ya yang bertanya. Tadi ada satu lagi juga yang bertanya sih mengenai TKDN dan tentunya import restriction juga ya. Tentunya ini memberikan benefit buat Bolt. Mungkin Pak, pertanyaan terakhir dari saya Pak. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para investor nih mengenai dividen. Oke, apa nih Pak? Oh, dividen. Iya. Jadi kalau saya lihat kan kemarin udah ada ya pembagian dividen ya di bulan Juni ya Pak? Juli ya? Juli ya? Bulan awal. Ya, Juli. Oke. Kalau mungkin rencana ke depannya gimana nih Pak? Atau mungkin di tahun depan? Atau ada beberapa faktor kah yang perlu diperhatikan dulu untuk pembagian dividen dari Bolt ini? Oke. Jadi mungkin ini kan kalau pembagian dividen sangat erat kaitannya dengan rencana capital expenditure ya, CAPEX ya. Jadi ada untung, profit, mau dikemanain, mau diinvest kembali atau mau dibagikan ke shareholder. Nah, kalau dari industri kami ini sebetulnya pada saat ini kami capacity utilization kami sebetulnya masih belum terlalu tinggi. Jadi sekitar 60%. Karena
kami sebenarnya sudah menyiapkan kapasitas yang lebih besar di beberapa tahun terakhir sebelum COVID bahkan. Jadi dengan adanya slowing down dari production capacity sendiri, production sendiri, dan juga permintaan market pada saat ini kan sebetulnya produksi otomotif ya masih ada pertumbuhan, cuman tidak terlalu eksponensial ya. Jadi kita lihat ke depannya sih beberapa tahun ke depan seharusnya kami masih tidak perlu melakukan capex yang terlalu besar. Kalau karena kami masih bisa mengutilize kapasitas yang masih ada sekarang. Jadi oleh sebab itulah sebetulnya kalau masih ada profit, masih profitable, kami sih masih menganut dividend policy yang kami umumkan sejak IPO. Ya, kami akan mencoba untuk membagi dividen at least 50% dari profit kami. Dan selama ini sih memang itu yang kami lakukan, cuman memang ada terhambat sejak pas COVID ya. Pas COVID kan memang penurunan yang sangat signifikan. Pada saat itu 2021 kalau nggak salah kita tidak membagikan dividen. Lalu selanjutnya kami cukup konsisten membagikan dividen dan persentasenya masih cukup besar juga, Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Anthony. Itu mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Siap. Di sini teman-teman semua ada beberapa yang baru masuk. Sekali lagi aku ingetin Instagram Live ini direkam buat kalian yang mau pengenalan lebih dalam mengenai emiten Bolt dan juga rencana strategi kedepannya sebagai suatu perusahaan juga kalian bisa nonton. Pak Anthony, saya mau pamit dulu. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jo. Selamat Ya, malam. mari Pak. Terima kasih Sukses waktunya. terus. Amin, terima kasih.